Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu kedua ini kita akan memasuki siklus kedua, yaitu disebut dengan aksi ya. Insya Allah kita akan mendapatkan santri atau siswa di sini melaksanakan proses bersama Bapak Karna. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karna, ya, saya bersama Bu Haji, ya. Kita akan berkolaborasi, ya, melaksanakan aksi pengolahan sampah organik. Ya, di sini kita melakukan aksi pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan teknologi biokonversi lalat black soldier fly. Ya, bagaimana kita merubah sampah organik, kebetulan di sini ada sampahnya, kita akan lakukan. Ini sampahnya ini masih dari sampah dari catering, ya. Kita akan mulai dari pemilahan, ya, bagaimana sampah itu dipilah, kemudian kita olah, ya, dan bagaimana BASF ini bisa merubah sampah itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, ya, untuk pakan dan sebagai pupuk, ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, ya, kita masuk pada pertemuan kedua pembelajaran prakarya, dan hari ini kita akan, ya, belajar praktek, ya, bagaimana kita melakukan pengolahan sampah organik dengan menggunakan memanfaatkan teknologi biokonversi, ya, biokonversi black soldier fly, ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sampah organik, ya, memiliki volume yang sangat besar, ya, dibandingkan dengan sampah lain, ya. Jadi diharap pembelajaran ini bisa memberikan solusi untuk masalah yang ada di negara kita, ya, di mana sampah menjadi masalah yang sangat besar, ya. Tentunya kalau misalkan kita bisa menyelesaikan sampah kita di sini, ya, ini bisa menjadi contoh bagaimana penanganan ini bisa dilaksanakan di, ya, pada spek yang lebih besar lagi, ya. Di sini Bapak akan menerangkan mengenai bagaimana proses atau alur, ya, bagaimana sampah itu dirubah, ya, sampah itu dikonversi dengan menggunakan teknologi biokonversi black soldier fly, ya. Ini namanya lalat, ya. Ini namanya bukan lalat, ya, larva, ya, belatung, ya. Ini seperti ini, ya. Ini bagaimana awalnya, ya. Kita mulai dari, ya, prosesnya. Ini harusnya kita punya space khusus, ya. Ini ya, untuk penanganan sampah organiknya, ya. Harusnya kita ada space khusus untuk penanganan ini, ya. Bagaimana sampah ini kan poinnya adalah, ya, yang kita ketahui bahwa sampah organik itu sumber bau, ya. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya proses, ya, kalau kita tidak punya manajemen, tentunya kita tidak akan nyaman. Ya, bagaimana kita menjaga kenyamanan itu meskipun memang pada ujung-ujungnya susah, ya. Jadi konsepnya dari pewadahan, ya, ini kan ini sampah, ya, dan ini adalah sampah sisa kalian makan, ya. Bagaimana dari sini, ya, ya, ini bisa dilihat kan, ya, ini sampah sisa kalian, ya. Ya, ini bisa dilihat, ya. Ya, ada gorengan, ada sisa sayur, ya, seperti ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Ya, tentunya kalau misalkan kita asal langsung masukkan itu tidak baik karena masih ada plastiknya, betul tidak? Ya, yang pertama kita lakukan adalah pewadahan. Ya, dari sini kita masukkan kepada wadah-wadah ini, ya, wadah-wadah ini, dan kita lakukan fermentasi, ya, beberapa hari, beberapa waktu supaya keadaan sampahnya menjadi lebih teksturnya lebih tidak keras, ya, lebih lembut, sehingga BASF-nya bisa merubah sampahnya, bisa memakan sampahnya lebih efektif.
ya. Ini kejadian ketika kita tidak melakukan fermentasi, ya. Jadi keras, ya. Jadi kelemahan BASF ini dia tidak bisa mengkonsumsi sampah yang keras, ya. Jadi agak lama, ya. Jadi diwadahin dulu, ya. Nanti setelah wadah kita baru masuk ke ini namanya Ini namanya reaktor, ya. Reaktor ini berfungsi sebagai pusat pengolahan sampahnya, ya. Ada reaktor, kemudian sebelum reaktor di sana kita punya rearing house. Di luar itu di dalam, ya. Di dalam namanya rearing house. Kalau rearing house itu adalah sebagai tempat untuk pengembangbiakan lalatnya, ya. Lalatnya itu namanya rearing house, ya. Dari rearing house, ya, itu lalat akan kawin, ya, akan bertelur, ya. Akan bertelur. Nanti setelah bertelur, telurnya kita tetaskan di sebuah tempat yang namanya hatchery, ya, hatchery. Selama 2 sampai 4 hari akan mentas dan kita biarkan di hatchery di sana, ya. Kebetulan sekarang kita telurnya sedang tidak ada, ya. Nanti setelah seminggu atau 10 hari, ya, setelah menjelang besar, ya, kita ini posisinya dari penetasan telur, ya. Cuma ini sudah kelamaan, ya. Ini sudah sekitar 10 hari. Nah, setelah ini dari sini baru kita simpan di sini, ya, di reaktor ini. Gunanya ini apa? Ya, karena kita sudah pakai teknologi, ya, tanjakan seperti itu. Jadi karakter dari BASF ini, ya, setelah dia mulai dewasa, dia akan berubah menjadi prepupa namanya, ya. Jadi setelah menghitam, dia akan menghindari makanan, ya, menghindari makanan sehingga mereka terpisah seperti itu. Itu namanya prepupa, ya. Dan mereka sudah tidak makan lagi, ya, tidak makan lagi sampai dia bermetamorfosis menjadi lalat BASF, ya. Nanti setelah ini kita pindahkan ke rearing house, ya, lalu bertelur, lalu ke sini. Jadi kita sudah menciptakan siklus yang berkesinambungan seperti itu, ya. Itu, ya, jadi bagaimana kita merubah sampah itu, ya, menjadi pakan. Ini pakan, ya. Dan di samping pakan, sisa-sisa dari ini, ya, ini yang terlihat seperti tanah, ini berfungsi sebagai pupuk organik. Dan pupuknya ini sangat bagus sekali. Kadar unsur haranya sangat tinggi sekali. Jadi sudah banyak percobaan yang menggunakan pupuk ini. Jadi hasil ketanamannya itu luar biasa, ya. Jadi bagaimana dengan BASF ini kita bisa memberikan multi manfaat, ya. Yang pertama kita solusi sebagai sampahnya, ya, bagaimana kita mengurus sampahnya. Kemudian kita bisa menjadi supply, ya, di mana untuk isu ketahanan pangan, ya, di mana hari ini pangan kita, ya, untuk ternak, ya, itu masih kekurangan pangan, ya. Kita masih impor, ya, impor daging. Dan tentunya ironi, ya, Indonesia yang negara agraris, ya, kita masih mengimpor beras, ya, ke Thailand. Bagaimana harapan kita dengan pengolahan ini kita bisa meminimalisir masalah sampah dan kita bisa menghidupi sektor pertanian dan kita bisa menghidupi sektor peternakan, ya, seperti itu. Mudah-mudahan mimpinya, ya, kita bisa makan dari, ya, hasil olahan kita sendiri. Berasnya kita yang ngolah, kemudian ternaknya, ikannya kita yang ngolah, ya, dan dipastikan itu lebih sehat, ya. Itu impiannya, ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, ya, Pak Hamzah. Cukup sementara.
BASF itu merupakan permulaan awal siklus kehidupan lalat BASF sekaligus pula mengakhiri tahap kehidupan sebelumnya. Asal kalian tahu ya, satu betina BASF itu dapat menghasilkan 500 sampai 900 telur. Media penetasan telur BASF itu menggunakan media ampas kelapa atau dedak. Nah, telur BASF itu menetasnya 2 sampai 4 hari. Setelah 3-4 hari telur menetas, telur tersebut akan berubah menjadi larva black soldier fly. Larva ini merupakan teknologi biokonversi pengolahan sampah organik. Larva ini mampu memakan 2 kali bobot tubuhnya selama 1 hari. Jadi 1 kg maggot mampu memakan 10 kg sampah. Kemudian setelah 18-20 hari dia makan sampah, dia akan menghindari makanan, bermigrasi ke tempat yang kering, lalu berubah menjadi prepupa. Prepupa ini menghindari tempat-tempat kering karena sudah tidak memakan dan siap bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Larva dewasa yang sudah tidak makan bermigrasi ke tempat yang lebih kering. Kemudian, prepupa ini akan mati suri selama 1 minggu sampai 1 bulan, kemudian bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Karakter lalat black soldier fly itu tidak membawa penyakit dan bersih. Dia selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Hidup lalat black soldier fly itu 7-14 hari. Ketika lalat jantan kawin dengan lalat betina, setelah kawin lalat jantan akan mati. Kemudian lalat betina setelah bertelur dia akan mati juga. Jadi lalat black soldier fly itu diawali dengan telur dan diakhiri dengan telur. Ikut aku masuk ke kandangnya yuk, disebut ring house atau insektarium. Lalat ini tidak menyengat sehingga tidak berbahaya. Lalat ini selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Lalat ini disebut lalat higienis karena dia tidak menyebarkan penyakit. Lalu si jantan ketika mengawini betina dia akan mati. Kemudian si betinanya mati setelah dia bertelur. Dia bertelur di sebelah sini. Nah, dia meneteskan telur-telurnya di media kayu seperti ini. Lalat ini sangat baik berkembang pada suhu ruang 36-38 derajat Celcius pada kelembaban 75 mdpl meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri lalat betina yaitu memiliki ekor yang lebih lancip dan lebih panjang daripada si jantan. Nah, si jantan memiliki ekor yang lebih bulat daripada si betina. Ini bentuk dari lalat betina yang memiliki ekor lebih panjang dan lebih lancip. Ini bisa dilihat ada salah satu seekor betina yang sedang bertelur di sela-sela kayu. Ini ada yang kawin nih. Nah, ada yang kawin nih lalatnya. Nah, setelah si lalatnya kawin, si jantan yang ekornya lebih bulat, yang sebelah atas akan mati. Dan si betina ini setelah bertelur dia akan mati. Di sini kita mengolah sampah organik dengan menggunakan teknologi biokonversi maggot black soldier fly, ya, tentara lalat hitam. Ya, di sini kita mengolah sampah organik yang tadinya sebagai bahan masalah, ya, sumber bau, sumber kotor, menjadi pakan yang memiliki nutrisi yang sangat baik, ya, dengan protein yang sangat tinggi
baik dan sangat bermanfaat untuk pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan peliharaan. Kita jaga alam, alam jaga kita.